Selamat malam buat teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih telah menghadiri acara sukacita penginjilan daring bersama mahasiswa Kristen PGSD. Pertama-tama, ada baiknya kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu di acara penginjilan sukacita pada malam hari ini. Acara ini bertujuan agar rekan-rekan mahasiswa Kristen PGSD selalu merasa dekat dengan sesamanya. Adapun saya perkenalkan diri, saya selaku moderator pada acara ini, Hotua Diningrat Nebaho. Dan perkenalkan pula, penginjil kita pada malam hari ini adalah Nendi Rosdiana Buang Manalu. Bersama mahasiswa Kristen PGSD, kita bisa berkembang dan berdampak. Adapun runtutan acara pada malam hari ini, yaitu lagu pujian pembuka yang akan dibawakan oleh Romaito Pardede dan dilanjut juga dengan doa pembuka oleh Demima Ginting. Dilanjutkan juga oleh ketua acara kita, Mikael Gersang, untuk memberikan kata sambutan. Dan dilanjutkan juga pada acara inti, penginjilan yang dibawakan oleh Nendi, dan acara penutup, lagu pujian yang dibawakan oleh Jernita Silalahi, dan doa penutup oleh Demina Ginting. Marilah kita mulai acara yang kita tunggu-tunggu ini. Yang akan dimulai dengan lagu pujian pembuka oleh Romaito Pardede. Baik teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Percaya Janjimu. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
Tuhan Allah kemenangan kita mau nyatakan. Doa pembuka oleh Demina Ginting. Baiklah, mungkin ada kesalahan teknis. Doa pembuka akan dibawakan oleh Lestari Simamora. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat penyertaan yang masih boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul dalam ruang Zoom ini dalam keadaan sehat. Tuhan, begitu juga dengan acara kami kali ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga kepada penginjil yang akan menginjil hari ini, Tuhan, berikan kepadanya kedamaian hati daripadamu dan berkati dia agar mampu menjelaskan apa yang akan kau inginkan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, karena yang Kau menghapuskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, acara kita akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari ketua acara kita, Mikael Gersang. Silakan Mikael Gersang. Baiklah, shalom dan selamat malam buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan segala puji, hormat, dan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena atas segala berkat kasih karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir pada acara penginjilan hari ini. Hadirin yang saya hormati, kasih sayang merupakan sikap positif kepada sesama sebagai perintah iman kita. Sesama adalah sesama manusia, sesama anak bangsa, tanpa mempersoalkan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan status sosial, dan lainnya. Sikap kasih sayang sesama anak bangsa merupakan sendi utama persatuan Indonesia. Hal ini karena hanya dengan kasih sayang kepada sesama itulah kita bisa rajut persaudaraan sesama anak bangsa. Perasaan dalam persaudaraan kita kekuatan persatuan Indonesia.
Dengan persatuan itulah kita bisa bangun kehidupan kebangsaan yang penuh damai. Saya berharap semoga acara ini menjadi suatu berkat kesatuan, sehingga kita umat Kristiani juga terlibat di dalam acara yang dapat saya sebut sebagai berubah dan berdampak. Dengan demikian, saya harapkan di tahun-tahun mendatang, kegiatan seperti ini akan tetap dilakukan. Dan akhir kata, saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Penginjilan hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan penyambutan dan pelayanan dalam pelaksanaan acara penginjilan malam hari ini. Shalom dan terima kasih. Terima kasih buat Mikael Gersang selaku ketua acara kita pada malam hari ini. Dan acara kita akan dilanjutkan pada acara yang paling kita tunggu, yaitu kita akan mendengarkan Injil yang akan disampaikan oleh Saudari Nedi Rosdiana Buang Menalu. Baik, terima kasih kepada moderator kita atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindi Rosdiana Buang Menalu. Saya dari PGSD kelas F Stambuk 2021. Jadi, di sini sebelum saya memulai penginjilan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyapa teman-teman sekalian. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. 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 Baiklah, pertama-tama mari kita ucapkan rasa puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk kita bisa melaksanakan kegiatan penginjilan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen kita, yaitu Ibu Chandra Manik, Dr. Chandra Manik, MTH, sebagai dosen pengampu kita pada mata kuliah ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kita masuk ke penginjilan kita, adapun tujuan tujuan dari penginjilan kita pada malam hari ini adalah untuk menyampaikan kepada kita dan menyampaikan bagaimana cara kita supaya kita itu memiliki kepastian keselamatan. Baiklah, kepada teman operator boleh di-share screen. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman. Nah, tadi kan yang akan kita lakukan pada kegiatan pada malam hari ini adalah tentang penginjilan. Nah, jadi tujuan dari penginjilan ini adalah supaya kita memiliki kepastian keselamatan. Nah, tetapi berbicara tentang kepastian, teman-teman tahukah apa yang pasti di dunia ini? Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada moderator kita. Kira-kira menurut moderator, apalah yang pasti di dunia ini? Menurut saya yang pasti di dunia ini adalah pastinya kita akan mati. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, jadi banyak sekali di dunia ini hal-hal yang tidak pasti. Bahkan mungkin teman-teman kita itu tidak ada yang pasti. Orang tua kita sendiri pun mereka itu tidak pasti bisa bersama-sama kita setiap saat. Bahkan teman-teman kita yang mungkin sering berjanji kepada kita, tapi semuanya itu tidak ada yang pasti, teman-teman. Tetapi kita ketahui bahwa ada satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu adalah kematian. Nah, setiap orang yang ada di dunia ini tentunya pasti akan meninggal dunia. Nah, tetapi sebelum saya berbicara tentang penginjilan pada malam hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Boleh dijawab oleh siapa saja nantinya. Nah, kira-kira kalaulah seandainya kita yang ada di sini meninggal dunia hari ini, apakah kita sudah yakin kita pasti masuk surga? Oke, dari teman-teman siapa saja boleh menjawab. Atau boleh saya unjuk kepada saudari Jernita.
seandainya saudari Jernita meninggal dunia pada hari ini, apakah saudari yakin pasti masuk surga? Ya, mungkin saudari Jernita sedang terkendala jaringan. Boleh saya tanyakan kepada saudari Lestaria. Saudari Lestaria, bagaimana? Atau moderator sajalah. Kalaulah moderator sendiri meninggal dunia pada detik ini, di jam 20.04 ini, apakah saudara moderator yakin pasti masuk surga? Saya rasa saya tidak. Jika saya mati langsung pada detik ini, mungkin saya tidak akan masuk surga. Gitu demikian. Tidak yakin ya? Iya, sama. Dulu pun saya juga berpikir seperti itu. Saya tidak yakin bahwa ketika saya mendengar cerita dari seorang sahabat saya yang menanyakan ini kepada saya juga tidak yakin. Nah, jadi selanjutnya saya mau bertanya ke pertanyaan yang kedua. Seandainya saudara dan teman-teman semua yang ada di sini meninggal dunia pada hari ini, kemudian Allah bertanya kepada kita, saudara Hotua, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Apa yang akan kamu jawab? Jika Allah bertanya demikian, mungkin saya akan menjawab, Allah, aku bisa masuk ke surgamu karena aku telah melakukan yang terbaik semasa hidupku. Iya. Berarti di sini kita masuk surga itu, saudara Hotua mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik. Nah, berarti pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau kita mau masuk surga itu kita harus berbuat baik. Tetapi kira-kira kita harus sebaik apa? Mungkin sebaik yang terbaik yang pernah kita lakukan. Sebaik yang terbaik yang pernah kita lakukan. Berarti harus baik sekali. Harus sebaik-baik mungkin. Nah, mungkin. Tapi kalau di dunia ini, kira-kira ada nggak orang yang sebaik mungkin? Ada nggak orang yang tidak pernah sama sekali berbuat kejahatan? Saya rasa tidak. Bukankah begitu demikian, Mikael Gersang? Tidak ada manusia yang sangat-sangat baik. Ya kan, Pak Ketua? Ya, saya setuju dengan apa kata Pak Moderator. Memang tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Iya. Nah, jadi kalau ditanya kita yakin masuk surga dengan kondisi kita yang seperti itu, tentu jawaban kita adalah tidak yakin. Nah, jadi pada penginjilan pada malam hari ini, itulah yang akan saya sampaikan. Saya mempunyai kabar baik buat teman-teman sekalian yang ada di Zoom meeting ini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman siap mendengarkan kabar baik dari saya? Tentunya sangat siap. Bagaimana dengan saudari Romaito? Apakah siap untuk mendengarkan kabar baik dari saya? Siap, saudari Nendi. Oke, baiklah. Nah, jadi kabar baik yang mau saya sampaikan pada penginjilan ini adalah, yang pertama itu adalah hidup kekal adalah anugerah Allah. Jadi, surga itu tadi adalah anugerah Allah. Itu artinya pemberian Allah yang secara cuma-cuma kepada kita, yang sebenarnya kita itu tidak layak menerimanya. Boleh di next slide. Next slide. Sampai ke lanjut. Nah, ini di bawahnya. Di anugerah.
Jadi teman-teman, surga itu tadi atau anugerah hidup kekal ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, yang sebenarnya kita tidak layak untuk. Nah, seperti pada slide yang tampilkan, ada seorang raja yang memberikan sebuah hadiah kepada seorang pengemis, yang sebenarnya si pengemis itu tidak layak menerimanya. Tetapi dengan cuma-cuma si raja itu memberikan hadiah itu kepada si pengemis. Nah, jadi next slide. Jadi anugerah hidup kekal ini tadi kita dapat menerimanya sebenarnya bukan karena usaha atau karena upah kita. Bukan karena kita berbuat baik seperti yang dikatakan oleh saudara Hotua tadi, aku bisa masuk surga karena aku berbuat baik, karena aku sebaik mungkin. Tetapi kita masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita sering menolong orang lain, bukan karena kita berdoa setiap hari kepada Tuhan, bukan karena kita sering beramal, atau bukan karena kita sering menolong orang lain. Atau misalnya gini, aku bilang sama saudara Mikael, tolong kamu antarkan buku ini dan berikan buku ini kepada saudari Lestari. Kemudian setelah dikerjakan oleh saudara Mikael, terus aku memberikan dia sesuatu. Aku memberikan kepada saudara Mikael sebuah hadiah. Nah, kira-kira kalau dengan cara seperti itu, apakah hadiah yang kuberikan itu sesuatu yang kuberikan kepada saudara Mikael itu bisa dikatakan hadiah? Atau itu adalah hasil dari usaha yang dikerjakan oleh saudara Mikael? Bagaimana saudara Mikael? Nggak layak sih sebenarnya saya dapat hadiah itu, karena saya kan memberikannya kepada saudari Lestari. Iya. Kalau misalnya aku memberikan hadiah itu kepadamu, karena kau telah mengerjakan sesuatu apa yang kusuruh. Berarti itu bukan sebuah hadiah lagi, tetapi itu adalah upah yang kuberikan kepadamu. Tuh. Boleh di next slide. Iya. Ya, anugerah hidup kekal itu tadi, atau surga itu tadi, sama seperti hadiah dari seorang kawan. Yang kukatakan tadi, kalau aku bilang, aku memberikan hadiah kepada saudara Mikael karena dia mengerjakan sesuatu yang aku suruh, itu bukan hadiah, tetapi itu adalah sebuah hasil dari usaha dia. Tetapi hidup kekal itu adalah sama seperti sebuah hadiah. Kalau aku tanya di sini, siapa ya? Saudari Preti. Kalau aku bertanya kepada Saudari Preti, pernahkah mendapatkan hadiah? Pernah. Ya, tentu pernah. Kalau misalnya kamu dapat hadiah, itu kamu bayar, kamu beli, atau diberikan kepadamu itu secara cuma-cuma? Diberi, cuman tidak secara cuma-cuma sih. Ya, itu misalnya kalau hadiah ulang tahun kan. Kalau hadiah ulang tahun ya harus dibalas gitu. Nah, kalau misalnya aku memberikan sebuah hadiah kepadamu, tapi itu tidak perlu kamu bayar. Kalau kamu bayar, itu masih dinamakan hadiah nggak? Tentu tidak ya. Tidak lagi lah. Sudah dibayar berarti kita sudah membelinya gitu. Tentu anugerah hidup kekal ini tadi bukan kita beli, bukan karena usaha kita. Itu diberikan oleh Allah kepada kita secara gratis, tidak perlu kita bayar. Boleh di next slide? Iya. Nah, tetapi teman-teman, tahukah kalian bahwa anugerah hidup kekal ini tadi tidak bisa semua orang menerimanya? Nah, kenapa tidak semua orang bisa menerima anugerah hidup kekal ini tadi? Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah hidup kekal ini tadi? Yaitu adalah dosa-dosa kita. Nah, semua manusia telah berdosa, termasuk kita gitu. Kalau aku tanya saudari
siapa di sini ya? Romaito. Kalau aku tanya saudari Romaito, menurut saudari dosa itu apa? Pengertian dari dosa. Menurut saya, dosa itu adalah Terputus ya? Atau digantikan oleh saudari Lestari? Menurut saudari Lestari, dosa itu seperti apa? Apa pengertian dari dosa? Menurut saya, dosa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Iya, betul. Jadi, teman-teman, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah dalam tindakan kita, pikiran kita, dan perkataan-perkataan kita. Nah, coba disebutkan oleh saudara Manuel, coba disebutkan contoh. Izin saudari Nendi, apakah boleh diulang? Soalnya suaranya putus-putus. Iya, saya bertanya, boleh nggak saudara Manuel menyebut contoh dosa? Mohon maaf saudari Nendi, boleh diulang sekali lagi? Contoh-contoh dosa, tolong disebutkan. Yang saudara ketahui, contoh dari dosa, perbuatan dosa. Baik, contoh dari perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan dosa yang saya ketahui itu yang pertama itu adalah berbohong, terus mencuri, berzina, bersaksi dusta, membunuh. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih saudara Manuel. Nah, jadi teman-teman yang disebutkan oleh Manuel itu tadi, itulah contoh-contoh dosa. Boleh di next slide? Nah, jadi teman-teman, seperti yang ditampilkan di layar dan yang telah disebutkan oleh saudara Manuel tadi, itu semua adalah contoh-contoh dosa. Nah, tetapi teman-teman, tahukah teman-teman, dosa itu bukan hanya dari perbuatan kita saja, bukan hanya dari perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi dosa itu bisa saja terjadi dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, walau sekalipun itu belum kita lakukan. Contohnya, ketika kita memikirkan hal-hal yang kotor, itu termasuk dosa. Kemudian ketika kita tahu bahwa kita tidak menyukai seseorang, kemudian ketika kita melihat dia, kita mengutuk di dalam pikiran kita. Misalnya gini, misalnya aku tidak suka melihat saudara Mikael, terus pada saat saudara Mikael lewat, terus aku bilang, maunya saudara Mikael itu jatuh supaya aku senang. Padahal itu masih di dalam pikiranku. Aku tidak melakukan apa-apa kecuali ketika dosa, teman-teman. Nah, jadi begitu banyak sekali dosa yang kita lakukan. Kalau ditanya, kira-kira satu hari ini kita sudah melakukan berapa dosa kira-kira, saudari Jernita? Sepanjang hari ini, sudah berapa dosa yang kita lakukan? Mungkin saudari Jernita sedang mengalami gangguan jaringan. Oke, digantikan oleh saudara moderator lah. Jika ditanya sudah seberapa banyak melakukan dosa pada hari ini, mungkin sudah banyak, saudari. Sudah banyak. Mungkin dari dosa pikiran saja, dosa perbuatan saja mungkin sudah sangat banyak. Apalagi dari dosa pikiran. Kemudian dosa itu juga, contoh dosa itu seperti ini. Kita tahu bahwa berbuat baik itu adalah perbuatan baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Nah, jadi
sebanyak itulah dosa yang kita lakukan setiap harinya. Bahkan mungkin satu hari ini kita nggak tahu udah berapa dosa yang kita lakukan. Nah, jadi kalau seandainya lah kita orang-orang yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang paling baik sedunia. Kita adalah orang-orang yang hanya melakukan 3 dosa saja dalam satu hari. Nah, jadi 3 dosa satu hari, berarti itu adalah orang-orang yang paling baik di dunia. Nah, kalau kutanya saudara moderator, kira-kira kalau Tuhan izinkan mau hidup sampai berapa tahun di dunia ini? Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin hidup hanya sampai 85 tahun, saudari penginjil. 85 tahun. Boleh di next slide, saudara operator? Iya, tadi saudara Hotua mau hidup sampai 85 tahun di dunia ini. Nah, tadi kan aku bilang, seandainya kita yang ada di sini adalah orang yang paling baik sedunia dan hanya melakukan 3 dosa satu hari. Berarti 3 dosa sehari, 1 bulan ada 90 dosa. Kalau 90 dosa 1 bulan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Berarti 12 kali 90 ada 1080 dosa dalam 1 tahun. Kita genapkan menjadi 1000 dosa dalam 1 tahun. Oke? Berarti kalau saudara Hotua mau hidup sampai 85 tahun di dunia ini, berarti selama umur hidupnya dia sudah melakukan 85.000 dosa ketika dia hidup di dunia. Nah, berarti 85.000 dosa itu banyak atau sedikit? Tentunya sangat banyak. Kita adalah orang-orang yang paling baik di dunia dan hanya melakukan 3 dosa satu hari. Nah, orang yang paling baik di dunia sekalipun sudah melakukan dosa sebanyak itu di dalam hidupnya. Nah, tentu, boleh di next slide. Dengan dosa sebanyak itu, artinya orang yang paling baik di dunia sekalipun dosanya udah sebanyak itu. Bagaimana lagi dengan kita yang satu hari kita nggak tahu udah berapa dosa yang kita kerjakan, udah berapa dosa yang kita lakukan. Nah, jadi dengan dosa yang sebanyak itu, teman-teman, tentu kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti yang pada gambar, seseorang yang terjebak di dalam lumpur hisap. Nah, kalau kita terjebak di dalam lumpur hisap, tentu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau lepas dari lumpur hisap itu, apakah boleh kita menarik rambut kita untuk bisa selamat dari lumpur hisap itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Tentu kita membutuhkan seorang penolong gitu. Nah, sama kalau misalnya kita menarik rambut kita untuk bisa bebas dari lumpur hisap itu artinya kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu adalah kita menganggap itu adalah perbuatan baik kita lah yang kita andalkan di sini. Nah, dulu aku berpikir seperti yang aku katakan tadi, aku harus berbuat baik supaya aku bisa masuk ke dalam surga. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, harus baik apakah aku? Boleh di next slide? Nah, jadi teman-teman, dulu aku pernah berpikir bahwa hidup kita ini sama seperti timbangan. Yang kalau aku setiap harinya lebih banyak berbuat kebaikan daripada dosa, maka aku akan masuk ke surga. Nah, kalau aku tanya saudara Hotua, kira-kira saudara setuju dengan pemikiran saya yang hidup ini seperti timbangan? Saya juga berpikir demikian, Kak. Iya. Berarti kita sepemikiran. Ya. Ya, dulu aku pernah berpikir juga seperti itu. Ketika aku pertama kali diceritakan cerita yang seperti ini, aku juga berpikir bahwa hidup kita ini seperti timbangan. Kalau aku setiap harinya lebih banyak berbuat baik, berarti aku bisa masuk surga. Nah, tetapi teman-teman, itu adalah pemikiran yang salah. Kenapa salah? Karena tuntutan Allah itu adalah harus sempurna. Next slide. Karena tuntutan Allah itu adalah harus sempurna. Nah, artinya, kalau sempurna artinya kita tidak boleh melanggar satu perintah Allah pun.
Kita tidak boleh melakukan satu dosa pun di dalam kehidupan kita supaya kita bisa masuk ke surga. Oke, saudara sempurna apa itu 100 kali. Oke. Nah, jadi tadi nilai 100 itu adalah sempurna, tetapi nilai 99 itu adalah baik, tetapi 99 itu tentu tidak sempurna gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita yang ada teman-teman semua yang ada di Zoom ini datang ke tempatku dan kemudian karena aku berbaik hati, aku mengajak kalian semua untuk memasak kue untuk disajikan bersama-sama. Tetapi teman-teman, pada saat kita mengadon, di situ kita membutuhkan bahan-bahan tepung, kemudian kita membutuhkan 10 butir telur. Dan pada saat kita sedang mengadon, kita memasukkan dan mencampurkan 10 telur tersebut. Tetapi dari telur 1 sampai telur ke-10 kita masukkan ke dalam adonan, semuanya baik. Tetapi pada saat kita masukkan telur yang ke-10, kita pecahkan masuk ke dalam adonan, ternyata teman-teman, telur itu sudah busuk dan tercampur ke adonan. Kira-kira kalau kutanya saudari Jernita, apakah dapat mendengar suara saya, saudari Jernita? Bisa, Kak. Oke, kalau kutanya kepada saudari, masih layak enggak telur yang telah tercampur telur busuk itu tadi disajikan? Tidak layak, Kak. Iya, betul, tidak layak. Nah, padahal kan tadi ada 9 telur yang bagus. Cuman 1 telurnya yang enggak bagus kan? Padahal dengan 1 telur itu sudah mencemari semua adonan. Sehingga adonan tersebut menjadi tidak layak disajikan lagi. Nah, demikian jugalah kita teman-teman. Walaupun kita adalah orang yang paling baik di dunia, kita melakukan perbuatan baik setiap hari, kita adalah orang yang sebaik-baik mungkin, dan hanya melakukan 1 dosa saja dalam hidup kita itu sudah tidak sempurna. Dengan 1 dosa itu, sudah mencemari seluruh perbuatan baik kita, teman-teman. Nah, jadi, dengan perbuatan baik tentu kita tidak bisa masuk ke surga. Berarti harus ada cara yang berbeda, teman-teman. Harus ada cara yang berbeda yang dilakukan supaya kita bisa masuk ke surga itu tadi. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Allah. Boleh di next slide. Nah, jadi Allah, kalau berbicara tentang Allah, kira-kira menurut saudara Mikael, sifat-sifat Allah itu apa saja? Kalau menurut saya, Kak, Allah itu kekal dan dia ada namanya. Iya, betul teman-teman. Nah, jadi sifat Allah itu adalah yang baik-baik semuanya. Tapi kalau ku tekankan di sini, sifat Allah itu adalah sifat Allah yang kasih dan adil. Apakah teman-teman di sini semua setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Iya. Tapi teman-teman, sering sekali orang menyalahartikan tentang sifat Allah yang kasih dan adil ini. Ada pengertian yang salah tentang sifat Allah. Yang pertama itu, orang menganggap bahwa Allah itu kasih, tetapi tidak adil. Gitu. Nah, jadi sama seperti sifat seorang kakek yang pada umumnya, di mana seorang kakek yang pada umumnya itu sangat mengasihi cucunya. Nah, ketika seperti pada gambar kita melihat, cucunya sedang bertengkar dengan temannya. Nah, tetapi yang dibela di sini adalah cucunya. Si kakek tidak memperhatikan siapa yang salah, yang penting dia membela cucunya. Nah, di sini orang yang berpikiran seperti ini adalah
orang yang melebih-lebihkan kasih Allah, teman-teman. Tetapi mereka mengabaikan sifat Allah yang adil. Nah, seperti kakek ini, dia mengasihi cucunya, tetapi dia mengabaikan keadilannya gitu. Nah, itulah sifat Allah yang salah, yang orang menganggapnya seperti itu, teman-teman. Kemudian, sifat Allah yang salah itu yang kedua adalah, next slide, Allah itu adil, tetapi tidak kasih. Seperti seorang polisi pada gambar. Kalau aku bertanya kepada saudara Mikael, pernahkah kamu kena tilang? Sayangnya belum pernah, Kak. Belum pernah ya. Nah, kalau misalnya kita misalkan hari ini saudara Mikael mau pergi ke rumah sakit membawa motor, tetapi pergi dengan terburu-buru sehingga lupa membawa helm, kemudian lupa membawa SIM motornya. Tapi tanpa diketahui, di tengah jalan, saudara Mikael ini ditilang sama polisi. Nah, pada saat ditilang, saudara Mikael memohon kepada si polisi. Dia bilang begini, Pak Polisi, saya minta maaf. Saya terburu-buru mau ke rumah sakit, dikarenakan teman saya sedang dirawat di rumah sakit. Jadi saya harus ke rumah sakit dengan terburu-buru sehingga saya lupa untuk membawa helm dan SIM saya. Nah, kira-kira kalau seorang polisi yang adil, apakah akan membebaskan saudara Mikael dengan kesalahan di tengah jalan tidak memakai helm, atau tetap menghukumnya? Tetap menghukumnya. Iya, betul. Nah, sebagai seorang polisi yang adil, tentu dia tidak akan melepaskan saudara Mikael. Nah, jadi teman-teman, ketika seorang polisi yang adil itu tetap menghukum saudara Mikael, berarti polisi itu adalah polisi yang adil. Tetapi kita melihat bahwa si polisi tidak memiliki kasih, teman-teman. Si polisi adil tetapi tidak kasih. Boleh di next slide. Nah, itulah tadi sifat Allah yang salah, yang dipikirkan oleh orang-orang. Tetapi teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sifat Allah itu adalah kasih sekaligus adil. Nah, kasih artinya tidak ingin menghukum. Next slide. Sedangkan adil itu harus menghukum. Sama seperti pada slide, boleh di next slide. Di situ ada seorang perampok bank. Kita melihat seorang perampok bank. Ketika dia sebenarnya si perampok ini tidak berniat untuk merampok di bank, tetapi dia terpaksa untuk merampok dikarenakan kondisi keluarganya sedang di rumah sakit dan dia membutuhkan biaya. Nah, pada saat dia merampok, teman-teman, dia terekam oleh CCTV sehingga diketahui oleh petugas keamanan pada bank tersebut, kemudian dia ditangkap, kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, pada saat diadili, dia memohon kepada si hakim yang ada pada gambar. Dia mohon pada saat dia diadili, si hakim memberikan hukuman kepada si perampok dengan hukuman sebanyak 5 tahun penjara misalnya. Tapi pada saat diberikan hukum itu, si perampok dia berkata, hakim, saya minta maaf, saya hilaf. Sebenarnya saya tidak mau mencuri, tetapi dengan kondisi terpaksa, anak dan istri saya sedang dirawat di rumah sakit. Saya membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan mereka. Sehingga saya terpaksa. Tetapi Pak, saya berjanji, saya akan mengembalikan uang yang saya rampok ini. Saya belum menggunakannya sepeser pun. Saya berjanji saya akan mengembalikannya. Nah, kalau misalnya saudara Hotua yang menjadi hakimnya, kira-kira saudara Hotua akan melepaskan dan membebaskan si perampok atau tetap menghukumnya? Kalau dari saya sendiri, saya akan membebaskan si perampok. Demikian. Membebaskan. Berarti kamu adalah hakim yang tidak adil.
kamu tidak adil. Nah, tapi teman-teman, sebagai seorang hakim yang adil, tentu keadilan harus ditegaskan, keadilan harus ditetapkan, dan si perampok ini harus dihukum. Karena sekali berbuat kesalahan, tentu harus diadili. Kalau misalnya setiap orang yang berbuat kesalahan, kemudian dia menjelaskan alasannya merampok, misalnya, kemudian si hakim membebaskan. Berarti di dunia ini semuanya terjadi kejahatan. Semuanya terjadi kejahatan. Orang yang berbuat jahat tidak dihukum. Berarti nggak ada yang bisa menjadikan dunia ini aman tentunya. Tentu sebagai seorang hakim yang adil, si hakim harus menghukum si perampok. Karena sekali berbuat kejahatan, harus dihukum. Nah, jadi teman-teman, seperti seorang hakim yang adil inilah adil harus menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Boleh di next slide. Dan upah dosa itu adalah maut. Next slide, tolong. Nah, berarti upah dosa adalah maut. Artinya kita dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Next slide lagi. Nah, tetapi teman-teman, kembali lagi seperti yang kukatakan tadi, sifat Allah adalah kasih dan adil. Kalau si tua tadi tidak ingin menghukum si perampok, berarti dia adalah kasih. Nah, tetapi kasih tidak ingin menghukum. Sedangkan Allah yang adil itu harus menghukum semua manusia yang berdosa. Lalu bagaimana caranya kasih dan adil ini bertemu, teman-teman? Nah, sehingga terjadilah sebuah dilema di sini. Kalau Allah yang kasih harus menghukum diriku yang berdosa. Sedangkan, kalau Allah yang kasih tidak ingin menghukum diriku yang berdosa. Sedangkan Allah yang adil harus menghukum diriku yang berdosa. Next slide. Sehingga terjadilah sebuah dilema di sini, teman-teman. Nah, dilema ini pernah dialami oleh seorang jenderal. Namanya adalah Jenderal Samila. Nah, jadi teman-teman, Jenderal Samila ini adalah seorang jenderal yang adil dan bijaksana. Tolong di next slide kan. Nah, jadi Jenderal Samila ini adalah seorang jenderal yang adil dan bijaksana, teman-teman. Suatu ketika dia sedang memimpin pasukan perang ke dalam hutan. Nah, pada saat mereka pergi berperang ke dalam hutan, mereka membawa persediaan makanan dan membawa persediaan alat-alat untuk berperang. Tapi teman-teman, di tengah-tengah kesibukan mereka, ketika sore hari, seorang prajurit datang menghampiri si Jenderal Samila dan mengatakan bahwa ada yang telah mencuri persediaan makanan mereka. Nah, mendengar persediaan makanan mereka dicuri, si Jenderal Samila ini langsung marah. Terus dia bilang, cari dan temukan si pencuri, kemudian kalau ketemu langsung berikan dia hukuman sebanyak 50 kali cambukan. Nah, kemudian setelah berkata seperti itu, si Jenderal Samila pergi dan si prajuritnya pergi untuk mencari si pencuri itu, teman-teman. Nah, keesokan harinya, si prajurit datang kembali menemui si Jenderal Samila, tetapi di sini yang mau disampaikan itu ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa si pencuri itu telah ditemukan, telah ditangkap oleh si prajurit. Tetapi teman-teman, kabar buruknya adalah si pencurinya adalah ibu kandung dari Jenderal Samila sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat pada zaman dahulu, kalau seorang pencuri yang ingin dihukum itu tentu kepalanya ditutup dengan karung. Nah, pada saat mau dihukum, dibawalah ibu si jenderal ini ke tempat ke tempat hukum cambuk. Nah, ketika hukuman itu mau dilakukan, dibukalah penutup kepala dari si pencuri. Betapa terkejutnya si Jenderal Samila, teman-teman, ternyata pencurinya itu adalah ibu dari Jenderal Samila itu sendiri.
Sehingga si jenderal ini menjadi dilema. Kalau dia menghukum ibunya, berarti si jenderal ini adalah jenderal yang tidak mengasihi ibunya. Tetapi kalau si jenderal tidak menghukum ibunya, berarti jenderal ini adalah jenderal yang tidak adil. Tetapi teman-teman, betapa terkejutnya semua orang tindakan yang dilakukan oleh si jenderal Samila ini. Si jenderal Samila ini membuka jubah kebesarannya, kemudian dia datang menghampiri ibunya. Dia datang menghampiri ibunya, dipeluknya ibunya, lalu dia memerintahkan prajuritnya untuk mencambuk dirinya. Nah, jadi teman-teman, kalau seperti ini, dengan hal yang dilakukan oleh si jenderal Samila, keadilannya terlaksana. Dia mengasihi ibunya? Iya, dia mengasihi ibunya. Gitu. Nah, kira-kira dari yang dilakukan si jenderal Samila ini, apa yang dilakukannya? Saudara Hotwa. Yang dilakukannya adalah sebuah pengorbanan. Nah, si jenderal Samila ini melakukan sebuah pengorbanan kepada ibunya. Dengan pengorbanan yang dia lakukan, next slide, dengan pengorbanan yang dia lakukan, ia menunjukkan kasih dan keadilannya sekaligus. Ia mengorbankan dirinya dan menggantikan ibunya, sehingga ia mengasihi ibunya dan ia adil terhadap perintah-perintah yang telah ia buat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, seperti cara si jenderal Samila ini menunjukkan kasih dan keadilannya kepada ibunya, demikian jugalah Allah. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya itu kepada kita melalui sebuah pengorbanan diri, yaitu pengorbanan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah sang juru selamat kita, yang dimana setiap setiap 25 Desember yang kita rayakan kelahirannya, setiap Natal, teman-teman. Nah, di mana sebentar lagi kita juga akan merayakan kelahiran sang juru selamat kita gitu. Next slide. Nah, kira-kira apa yang dilakukannya? Siapa itu Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia hidup dengan sempurna tanpa dosa gitu. Terus apa yang dilakukan Yesus gitu? Yesus menjalani hukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib gitu. Kemudian setelah disalibkan, Yesus mati dan dikuburkan. Yang membedakannya adalah Yesus setelah mati, dia bangkit kembali dari antara orang mati. Nah, aku punya peragaan tangan, teman-teman. Nah, kita misalkan tangan kiriku ini adalah manusia. Di mana kita ketahui manusia ini adalah berdosa. Nah, kita misalkan kertas yang kupegang ini adalah kertas catatan dari dosa-dosa kita. Tapi tentu catatan dosa kita itu nggak setipis ini, teman-teman. Nah, jadi semua manusia adalah berdosa. Nah, tangan kiriku ini adalah manusia. Kemudian tangan kananku ini adalah Allah. Allah adalah Allah yang kasih. Tentu tidak ingin menghukum kita ya ciptaannya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang adil, harus menghukum semua manusia yang berdosa, teman-teman. Nah, sama seperti seorang jenderal Samila tadi. Allah untuk menunjukkan kasih dan keadilannya itu melalui sebuah pengorbanan dirinya di dalam diri Yesus. Nah, tetapi apa yang membedakan antara manusia dan Yesus? Manusia ini adalah berdosa. Tetapi Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Tetapi Yesus adalah orang yang tidak bercacat, tidak ada dosa sama sekali. Tetapi teman-teman, karena kasih Yesus, kasih Allah itu sendiri, semua dosa-dosa kita ini dilimpahkan kepada Yesus. Sehingga manusia yang tadinya berdosa menjadi suci dan tidak bercacat. Kemudian Yesus yang tadinya tidak bercacat menjadi dosa karena manusia. Kemudian semua dosa-dosa kita ini ditanggung di dalam diri Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kemudian setelah Yesus disalibkan, Yesus berkata, sudah selesai. Yang artinya dosa kita yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, semuanya sudah selesai.
sudah ditebus Yesus sekali untuk selama-lamanya, teman-teman. Kemudian setelah Yesus berkata sudah selesai, Yesus mati. Kemudian karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan kita, Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, dia menawarkan anugerah hidup kekal kepada kita manusia. Nah, jadi anugerah hidup kekal yang ditawarkan itu hanya bisa kita peroleh melalui iman. Next slide. Next slide, Manuel. Sampai ke iman. Anugerah hidup kekal yang ditawarkan Allah itu tadi bisa kita peroleh melalui iman. Nah, iman itu kita ibaratkan seperti sebuah kunci untuk membuka kerajaan surga. Nah, tetapi teman-teman, yang tidak menyelamatkan. Kita misalkan gini, saudara Hotua hari ini mau pergi ke kampus. Nah, pada saat saudara pergi ke kampus, saudara mengunci pintu kamar, mengunci pintu utama, dan mengunci pintu gerbang. Saudara pergi ke kampus dengan membawa 3 kunci. Nah, pada saat saudara pulang, saudara mau membuka pintu gerbang. Kira-kira ada berapa kunci yang bisa saudara pakai untuk membuka pintu gerbang tersebut? Hanya 1. Iya, betul. Hanya 1 kunci yang bisa membuka pintu gerbang tersebut. Mungkinkah kunci kamar membuka pintu gerbang? Tentu jawabannya tidak, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah iman kita. Ada iman yang menyelamatkan. Kita ibaratkan kunci yang bisa membuka pintu gerbang itu adalah iman kita yang menyelamatkan. Sedangkan kunci-kunci lain yang tidak bisa membuka pintu gerbang itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Nah, ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang tidak menyelamatkan. Bagaimana sebenarnya iman yang tidak menyelamatkan ini? Boleh di next slide? Nah, jadi teman-teman, iman yang tidak menyelamatkan itu, yang pertama itu ada iman yang melompat dalam gelap, seperti pada gambar. Artinya, iman yang dia percaya. Iman yang percaya, tetapi tidak tahu siapa yang dia percayai. Artinya, ini hanya ikut-ikutan saja. Misalnya, gini, aku pergi ke gereja, kemudian karena Mikael melihat aku pergi ke gereja, dia ikut bersama aku pergi ke gereja. Tetapi dia tidak tahu kenapa aku ke gereja. Dia tidak tahu siapa alasan kenapa aku harus pergi ke gereja. Tetapi dia percaya kalau aku ke gereja itu bisa menyelamatkanku gitu. Nah, ini adalah iman yang tidak menyelamatkan, teman-teman. Sama seperti seseorang yang terjebak, seorang buta yang berada di sebuah tempat yang dia tidak tahu siapa-siapa saja yang di sekelilingnya, dan dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Tetapi dia mendengar, misalnya orang yang terjebak di dalam gelap itu, kita misalkan namanya itu adalah Manuel. Pada saat Manuel berada di sebuah ruangan yang gelap, tertutup, tidak tahu siapa-siapa saja di sana, dan tidak tahu apa yang ada di depannya. Kemudian dia mendengar suara, dia bilang, Manuel, silahkan lompat. Kemudian mendengar itu, saudara Manuel langsung lompat. Padahal dia nggak tahu siapa yang menyuruhnya lompat. Dia nggak tahu apa yang ada di depannya, tapi dia lompat. Nah, dengan seperti itu, kalau misalnya di depannya itu ada jurang, berarti dia sudah masuk tembus ke dalam jurang. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya lagi gitu. Demikian juga lah kita, teman-teman. Kalau kita percaya, tetapi kita tidak tahu siapa yang kita percayai, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman kedua yang tidak menyelamatkan itu adalah, next slide, iman yang berdasarkan akal saja. Iman yang berdasarkan akal saja. Contohnya, artinya iman yang dia tahu siapa yang dia percayai, dia percaya, tetapi dia tidak mengandalkan.
Contohnya gini. Siapa yang aku bilang di sini ya? Misalnya saudara Mikael lah. Misalnya saudara Mikael sedang sakit dan sakit parah lah misalnya. Terus datang si tua bilang kepada si Mikael, Mikael, di sana ada seorang dokter yang bisa menyembuhkanmu. Dan hanya dokter itulah yang bisa untuk menyembuhkan saudara Mikael. Terus pada saat si tua bilang ke Mikael, ada dokter di sana, terus saudara Mikael bilang, iya aku tahu kok ada dokter di sana yang bisa menyembuhkanku, katanya. Tetapi saudara Mikael nggak pergi menemui si dokter tersebut. Dia cuma tahu, dia tahu berdasarkan akalnya, tetapi dia tidak mendatangi, dia tidak berobat ke si dokter tersebut. Kira-kira apakah bisa saudara Mikael sembuh dari penyakitnya? Tentu tidak. Karena dia nggak menjumpai si dokter tersebut, dia hanya tahu, tapi nggak diandalkannya si dokter tersebut. Berarti dia tidak bisa selamat, dia tidak bisa sembuh. Seperti itu juga lah kita teman-teman, ya kita tahu yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus, kita percaya, tetapi kita tidak mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga adalah, next slide, yang ketiga. Iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga itu adalah iman yang sementara. Next slide, iman yang sementara. Nah, seperti ini, seperti pada gambar. Iman yang sementara itu adalah iman yang dia mengenal, dia percaya, dan dia mengandalkan. Tetapi hanya untuk hal-hal sementara saja. Contohnya seperti pada gambar. Ketika dia mau mendapatkan sebuah mobil, dia berdoa sama Tuhan, dia percaya sama Tuhan, dia andalkan Tuhan. Kemudian ketika dia mau mendapatkan rumah, dia berdoa sama Tuhan. Ketika dia mau mencari jodoh pun, dia berdoa sama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan gitu. Tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan untuk memperoleh hidup kekal. Dia tidak mengandalkan Tuhan ketika dia misalnya sukacita. Contohnya gini, mau ujian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau ujian SBMPTN. Tuhan, aku berdoa semoga kiranya Tuhan memberkati aku supaya aku bisa masuk ke kampus pilihanku. Tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan ketika ujian saja. Setelah dia masuk ke kampus pilihannya, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi, gitu. Nah, jadi itu adalah iman yang tidak menyelamatkan teman-teman, yang hanya mengenal dan mengandalkan pada hal-hal yang sementara saja. Boleh di next slide. Nah, tetapi teman-teman, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi, untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal itu tadi, kita harus mempunyai iman yang menyelamatkan. Boleh di next slide? Nah, sama seperti pada gambar, di sini ada seorang Mr. Blondin. Seorang Mr. Blondin ini adalah seorang pemain sirkus, di mana dia suatu ketika melakukan sebuah pertunjukan menyeberangi air terjun dari tebing yang satu ke tebing yang lainnya. Nah, untuk menyeberangi ini dia membuat sebuah tali tembaga. Nah, dia menyeberangi melalui tali tembaga itu. Pertama, di situ pada saat dia mengadakan sirkus itu, di situ terdapat banyak sekali penonton. Kemudian pada saat dia melakukan atraksinya, ada seorang MC yang berkata, penonton, apakah kalian percaya bahwa si Mr. Blondin bisa menyeberangi air terjun? Katanya. Dengan ragu-ragu mereka berkata percaya. Kemudian si Mr. Blondin lewat dan dia berhasil selamat. Kemudian untuk yang kedua kalinya dia melakukan atraksi,
Terus MC bertanya lagi, penonton, apakah kalian percaya bahwa si Mr. Blondin bisa menyeberangi air terjun ini dengan selamat dan membawa gerobak di atasnya? Kemudian penonton berkata, percaya. Kemudian si Mr. Blondin berhasil melewatinya. Kemudian untuk atraksi yang ketiga, MC berkata lagi, penonton, kalian percaya bahwa Mr. Blondin ini bisa menyeberangi air terjun ini dengan membawa orang di atas gerobak? Katanya. Terus penonton bilang, percaya. Tetapi pada saat ditanyakan siapa yang berani dibawa untuk menyeberangi, tidak seorang pun yang berani untuk dibawa oleh Mr. Blondin, teman-teman. Nah, hanya seorang anak kecil yang mau untuk dibawa dan berani dibawa oleh si Mr. Blondin ini. Boleh di next slide? Nah, pada saat si anak dibawa, ternyata si anak dan si Mr. Blondin berhasil melewati dengan selamat. Kemudian semua penonton di situ bertepuk tangan. Pada saat itu, ada seorang penonton yang penasaran kepada si anak. Kemudian dia bertanya, Dek, kenapa kamu percaya untuk dibawa oleh Mr. Blondin menyeberangi air terjun? Terus apa yang dikatakan si anak? Si anak bilang, tentu aku percaya kepada Mr. Blondin. Karena Mr. Blondin ini adalah ayahku. Aku percaya ayahku tidak mungkin mencelakakan diriku, katanya gitu. Nah, kira-kira teman-teman, dari iman si anak dan iman si penonton, iman siapa yang menyelamatkan? Tentu si anak. Iya teman-teman, si anak adalah dia mengenal si Mr. Blondin, dia percaya sama Mr. Blondin, dia juga mengandalkan si Mr. Blondin gitu. Tetapi seringkali kita sebagai ciptaan Tuhan, iman kita itu adalah seperti iman si penonton yang hanya percaya tetapi tidak mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita di dalam setiap kehidupan kita. Next slide. Nah, dari ceritaku yang telah aku ceritakan tadi teman-teman, kira-kira apakah teman-teman semua percaya bagaimana kita bisa masuk surga? Ya Kak, kami percaya bagaimana kita bisa masuk surga. Mengerti bagaimana kita bisa masuk surga? Ya Kak, kita hanya cukup percaya. Seperti anak dari si Mr. Blondin, kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus dan membawa kita masuk ke dalam surga. Tidak hanya percaya, tetapi kita harus mengandalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, kalau kita mau untuk menerima anugerah hidup kekal itu, yang kita lakukan yang pertama itu adalah kita harus menerima si pemberi hidup kekal. Next slide. Yang agak dicepatkan aja ya. Yang pertama, kita itu harus menerima sang pemberi hidup kekal. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah kita harus mengalihkan andalan kita. Artinya, yang dulunya kita mengandalkan diri kita sendiri, yang dulunya kita mengandalkan perbuatan baik kita, jadi mulai sekarang kita jangan lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mari kita alihkan pengandalan kita dengan kita mengandalkan Yesus sebagai Tuhan kita. Kemudian yang kita lakukan itu adalah kita harus menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita terima Yesus, kita bertobat. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Tuhan, teman-teman. Jadi, sebelum kita setelah aku menceritakan semuanya itu, sebelum kita akhiri, aku mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman yang ada di sini semua mau menerima anugerah hidup kekal itu tadi? Mau Kak? Ya. Kalau mau, artinya kita harus, yang pertama tadi kita harus menerima sang pemberi hidup kekal, yang kedua kita harus mengalihkan andalan kita, yang ketiga kita harus menerima Yesus sang pemberi hidup kekal, dan yang keempat kita harus bertobat. Berarti kita harus bertobat sebelumnya, untuk kita menyatakan untuk mengatakan pertobatan kita ini, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengakui bagaimana
kita melakukan dosa-dosa kita, bagaimana kita ingin meninggalkan seluruh dosa-dosa kita, dan bagaimana kita ingin kembali kepada Tuhan, kita rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah bertobat, janji Tuhan itu, kita percaya bahwa janji Tuhan itu adalah setia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 47, boleh di next slide ke Yohanes 6 ayat 47. Manuel? Di halaman 39. Nah, jadi teman-teman, janji itu tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 47 yang isinya seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya teman-teman, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai hidup kekal itu sendiri. Next slide. Nah, karena jaminan keselamatan kita untuk kita memperoleh hidup kekal itu adalah kesetiaan Allah sendiri. Nah, jadi janji Tuhan juga yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 28 yang katanya seperti ini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan berkata bilang seperti ini. Aku mau mengganti kalimat aku menjadi kata Tuhan, dan kata mereka itu adalah namaku sendiri. Seperti ini. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada Nendi, dan Nendi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Nendi dari tangan Tuhan. Artinya, ketika aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pegang tanganku, dan Tuhan tidak akan melepaskanku, dan tidak akan membiarkanku untuk binasa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi penolongku. Nah, jadi teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya mengakhirinya, saya mau bertanya kepada moderator kita. Dari ceritaku tadi, apakah sekarang saudara Hotua yang tadinya di awal bilang dia nggak percaya kalau dia meninggal dunia hari ini, dia masuk surga? Kalau aku tanya sekarang, kalau seandainya kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Saya sangat yakin ketika saya mati, saya akan masuk ke dalam surga. Kalau Tuhan bilang, Hotua, kenapa aku harus mengizinkan kamu masuk surga? Apa yang akan kamu jawab? Karena saya sudah memiliki kunci untuk masuk surga, yaitu keyakinan dan selalu mengandalkan Tuhan. Iya, betul. Jadi teman-teman, kalau Tuhan nanya kepada kita, Nendi, kenapa aku harus kuizinkan kamu masuk surga? Maka aku akan menjawab, Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan, aku sudah mengandalkan dan memiliki iman yang menyelamatkanku. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya, apakah kita masih perlu berbuat baik untuk memperoleh hidup kekal ini? Saudara Hotua, boleh dijawab? Tidak, Kak. Ya, jadi untuk kita bisa masuk surga tentu bukan karena perbuatan baik kita, teman-teman. Tapi kalau ditanya apakah kita masih perlu berbuat baik, jawabannya perlu. Kenapa? Karena untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita harus membuktikannya dengan ucapan syukur kita, yaitu dengan kita berbuat baik, teman-teman. Jadi, jangan nanti karena aku bilang untuk memperoleh hidup kekal itu adalah dengan kita memiliki iman yang menyelamatkan dan tidak perlu berbuat baik. Setelah dari sini teman-teman tidak lagi berbuat baik. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi kita mau berbuat baik itu untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan iman yang kita miliki, dengan iman yang menyelamatkan, maka kita pasti akan masuk surga. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Allah yang harus kita lakukan itu adalah kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, membaca Alkitab, yang dulu-dulunya kita malas membaca Alkitab, dan mulai sekarang, marilah kita untuk mulai mengasah diri kita, untuk lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, kemudian kita rajin beribadah kepada Tuhan, yang dulunya kita malas ke gereja, tetapi mulai sekarang, marilah kita untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang keempat itu adalah bersekutu di hadapan bersekutu dengan orang-orang percaya yang seiman dengan kita, bersekutu kepada Tuhan. Kita bisa bersekutu melalui gereja kita, melalui organisasi-organisasi yang bisa membuat kita bertumbuh. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah
bersaksi teman-teman. Bersaksi seperti yang Pudu lakukan seperti saat ini, yaitu aku bersaksi kepada teman-teman tentang bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, kita semua bisa memiliki bagaimana kita bisa memiliki jaminan keselamatan, kita percaya bagaimana kita bisa memperoleh anugerah hidup kekal itu sendiri. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wah, sungguh cerita yang sangat mengagumkan, sungguh cerita yang sangat indah buat kita dengarkan pada malam hari ini. Tolong buat teman-teman berikan tepuk tangan kepada penginjil kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan ikon tepuk tangannya. Dan kemudian untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan lagu pujian penutup oleh Jernita Damayanti Silalahi. Shalom buat Jernita Damayanti. Shalom kepada teman-teman semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu pujian, lagu Cinta Untukmu. Lagu tak sebatas perlu ku datang Tuhan, tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku. Aku sungguh mengasihi-Mu, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu, Tuhan, ini yang ku punya, yang telah Kau beri, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu.
mengerti. Hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cintaku. Lagu cinta untukmu. Acara kita akan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Demnina Ginting. Terima kasih saudara moderator. Kita akan memulai doa. Mari sama-sama kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan yang masih Kau berikan pada kami hari ini. Ya Tuhan, tadi kami telah mendengarkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Nendi. Sekiranya materi yang telah dibawakan itu dapat menjadi bekal bagi hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga buat dosen kami, Bu Chandra, dan juga berkati juga untuk orang tua kami. Ya Tuhan, lah doa dari hamba. Mari sama-sama kita menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian rangkaian acara sukacita kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat berguna di dalam hati, jiwa, raga, maupun dapat kita gunakan untuk bekal kita mati nanti ya kan. Dan kemudian terima kasih pula kepada Manuel Pardede sebagai host pada acara malam ini, Nendi Rosdiana Buang Manalu sebagai penginjil, Jernita Damayanti Silalahi selaku lagu penutup, Hotua Diningrat Nebaho, saya sendiri selaku moderator, Laurencia Borukaban penyusun acara, Iren Lubis sebagai penyusun acara, Romeito Boru Pardede sebagai administrator acara, Indri Yohana Sirait sebagai panitia acara, dan Mikael Girsang selaku ketua acara. Dan juga terima kasih kepada Demina Ginting sebagai doa penutup, dan Lestari Simamora sebagai doa pembuka. Dan terima kasih juga buat para tamu hadirin yang telah hadir dan menyimak penginjilan daring sampai saat ini. Dan kami izin untuk undur diri dan mohon maaf jika ada sepatah dua kata yang salah dari kami. Dadah. Akan dulu ya, kita dokumentasi ya. Oke guys, permintaannya kan karena ini penginjilan kan. Jadi tadi yang aku sampaikan itu kodenya seperti ini, 5 jari. Jadi tolong kita fotonya tangannya seperti ini. Gini teman-teman. Oke. Oke, buat yang belum on cam silakan on cam ya. Demina, Laurensi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi 2 seperti ini 2 pertanyaan yang kutanyakan tadi. Oke, angka 2. 1, 2, 3. Oke.